Kevin Aprilio akhirnya angkat bicara menanggapi penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Helen Yosita Gunawan, penyanyi baru binaannya. Putra sulung pasangan Adi MS dan Memes ini telah membantah tindakan pidana yang dituduhkan oleh Helen dan orang tuanya. Apa saja penjelasan Kevin mengenai tuduhan tersebut? Tuduhan atas penggelapan dan penipuan uang yang ditujukan pada anak pertama pasangan Adi MS dan Memes, Kevin Aprilio, rupanya membuat pemilik label dan manajemen artis bernama Aprilio Kingdom ini tak habis pikir atas isi laporan tersebut. Pasalnya, Kevin yang diminta membuatkan lagu dan mengorbitkan Helen Yosita Gunawan menjadi seorang penyanyi dianggap tidak maksimal dalam proses pengerjaannya. Uang 2,5 miliar rupiah dianggap terbuang percuma tanpa hasil yang memuaskan kliennya tersebut. Dan kini Kevin dilaporkan atas tuduhan penggelapan uang tersebut karena ada selisih perhitungan sebesar 1.130 juta rupiah. Benarkah Kevin membandrol harga begitu tinggi untuk menjadikan seseorang artis asuhannya? Ada request dan itu request juga mungkin masuk ke HP saya nggak sekali dua kali. Ya saya merasa aduh gimana ya, lagi fokus sama Viera Tail, Princess, Falls mungkin dan lain-lain, Farisa juga, tapi harus ada tawaran kayak gini, orangnya juga minta tolong sama lewat papa juga. Nah saya juga ngerasa wah gimana ya, ya udahlah, boleh deh, tapi harganya sekian. Nah saya sebenarnya lebih ke di situ ya, saya noting tulus juga kalau makanya saya kasih harga yang agak fantastis karena di situ saya merasa mau enggak ya silakan aja gitu. Saya ngerasa yang ibarat analogi yang pertama tadi bahwa ya saya mau jual lukisan harganya sekian ya itu hak saya Pak ya. Nah tadinya sih sebenarnya saya minta lebih besar malah. Tapi ditawar. Nah pas tawar ya udah tawar menawar ya terjadi negosiasi seperti orang berbisnis, ya udah akhirnya deal di angka segitu. Nah angka segitu deal emang sebenarnya rekor juga sih, saya juga tapi ya buat saya ya udah gitu, oke, that's good. Saya juga bukan yang wah dapat segini gitu, nggak gitu. Maksudnya buat saya angka yang gede tapi buat saya oke lah gitu. Nah, terus nah habis itu nah mungkin seiring perjalanannya itu ya terjadilah beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara proses rekaman ini dilakukan gitu. Tapi yang udah biasanya saya menjalankan proses rekaman dengan Viera Tail atau Princess atau Falls atau Farisa atau siapapun. Biasanya sih artis yang mau diproduseri saya, biasanya mereka ngikutin apa kata saya gitu. Maksudnya mau saya bikin video klipnya gini, mau budgetnya segini, mau saya anggarin buat ini itu, ya itu urusan saya sebenarnya. Itu sebenarnya hak saya sepenuhnya, mau saya taruh di mana, mau saya branding seperti apa, lagunya gimana. Walaupun itu semua terjadi dengan dengan rundingan gitu. Artinya kamu suka nggak lagu ini, kamu suka nggak baju ini, kamu suka nggak klip ini. Itu semua terjadi di proses selama kita rekaman. Artinya nggak, nih lo kayak gini, nggak kayak gitu. Artinya udah cukup enak di situ. Helen memang bukanlah artis yang sudah terasah secara bakat. Ketika Kevin dipaksa oleh sang papa Adi MS untuk bertemu dan mengetes Helen, Kevin menilai bahwa bakat Helen masih butuh diasah lebih maksimal lagi. Hingga pada akhirnya lewat sebuah perjanjian dan harga yang sudah disepakati, akhirnya Kevin pun mau terlibat sebagai produser dengan sebuah perjanjian, membuatkan 10 lagu dalam satu album, video klip, dan promosi. Kesepakatan itu pula yang menurut Kevin akhirnya terkesampingkan karena terlalu banyak permintaan dari pihak keluarga Helen. Tuntutan seperti apakah yang akhirnya membuat Kevin gerah dan memberhentikan kontrak kerja tersebut? Yang terjadi sekarang itu adalah ini seni gitu. Lagu saya mau dijual 1.000 perak atau mau dijual berapa, itu memang tergantung talent yang saya lihat itu cocok atau enggak sama lagu saya. Nah pada dasarnya saya tuh sebenarnya nggak suka jual lagu ke orang, jujur. Saya karena tipe orang yang bukan bisa bikin lagunya tuh banyak dalam waktu yang singkat gitu. Orang beda-beda kemampuannya. Ada yang
sebulan lagunya bisa 20, ada yang sehari bisa 10, ada juga yang 6 bulan cuman bisa bikin 1 lagu. Nah itu tipe yang bisa bikin lagunya itu paling sebulan 1 atau sebulan 2, at the most sebulan 3. Itu tingkat produktivitas saya sama lagu tuh kayak gitu. Jadi saya bukan yang song machine gitu loh, yang bisa bikin lagu bagus tapi bisa banyak dalam waktu yang short term, singkat. Nah awalnya saya memang ketemu Helen ini, saya bukan dalam kondisi yang butuh uang juga. Maksudnya saya bukan kondisi yang lagi aduh butuh duit harus cari kerja apa gitu, bukan yang lagi keadaan seperti itu. Namun saya juga dalam keadaan yang bukan yang lagi pengen ngeproduksi artis baru lagi saat itu, momen itu. Nah tiba-tiba saya dipertemukan, nanti diceritain juga sama Papa ya kronologisnya. Pas saya ketemu itu, pada dasarnya sih saya ya suaranya memang bisa nyanyi, tapi maksud saya di situ saya juga belum yakin sama diri saya sendiri kalau saya mau produksi artis baru atau enggak. Perjanjian antara Kevin dan Helen dikatakan oleh kuasa hukumnya Minola Sebayang Sarjana Hukum sebagai kontrak kerja dengan sifat borongan. Lewat jumpa media yang dilakukan Kevin bersama keluarga dan kuasa hukumnya kemarin malam, dijelaskan kembali oleh Minola bahwa kasus ini bukanlah sebuah kasus penggelapan dan Kevin bukanlah seorang penipu. Sampaikan juga adalah ilustrasinya, jika saya merasa ada seorang wanita jatuh cinta sama saya bilang sama orang-orang, saya merasa dia jatuh cinta loh sama saya. Kira-kira cewek itu udah jatuh cinta belum sama saya? Belum. Jadi sama juga kalau misalnya kita mengatakan saya merasa ditipu oleh Kevin. Pertanyaannya adalah, apakah Kevin sudah pasti menipu? Belum. Karena di akhir perjanjian ada hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Kevin itu tidak dilakukan. Secara hukum itu penipuan atau wan prestasi. Itu namanya wan prestasi tentunya. Ya, karena kita janji untuk memberi 10 lagu, tapi kita tidak bisa memenuhi janji kita tersebut sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan. Itu namanya kita ingkar janji. Jadi nggak bisa dikatakan langsung dia telah tipu saya.